Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri yang akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan teman-teman ya. Dalam acara kita yaitu adalah Info Kita. Seperti biasanya Info Kita ini akan hadir memberikan informasi-informasi dan juga peraturan-peraturan ke dalam ruang dengar Anda supaya ya ketika kita ini berada di Taiwan, ketika kita bekerja di Taiwan, kita bisa untuk menghindari dan juga mengetahui ya beberapa peraturan yang tengah diberlakukan di Taiwan. Dan yang pertama-tama teman-teman, ini ada sebuah informasi yang juga cukup baik ya bagi kita semua, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini di Taiwan sudah berkendara, memiliki kendaraan baik itu motor ya, dan juga baik itu mungkin ada mobil juga ya. Yunus rasa juga untuk saat ini ya, itu juga sudah bukan hal yang bukan hal yang khusus ya, melainkan juga sudah hal yang umum bagi kita semua ya, termasuk itu mungkin kita PMI, kita juga mungkin pelajar atau mungkin yang datang ke sini berbisnis. Nah itu biasanya kita sudah mempunyai kendaraan pribadi teman-teman ya. Dan ternyata untuk di Taiwan sendiri teman-teman saat ini itu ada yang namanya ada pelatihan untuk ujian SIM teman-teman ya. Soalnya teman-teman di Taiwan sendiri bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor maka juga harus mematuhi peraturan yang berlaku dan harus memiliki yang namanya adalah surat izin mengemudi teman-teman ya. Dikatakan ya ketika Anda ini mengikuti pelatihan di dalam area kursus mengemudi ya teman-teman ya, maka resiko pelanggaran ini akan berkurang sebanyak 59% dan juga untuk resiko kecelakaan akan berkurang sebanyak 36% teman-teman. Dan saat ini juga masih ada ya pelatihan di dalam area khusus mengemudi yaitu 1.0 ditambah dengan 2.0 teman-teman ya. Dan ketika Anda mengikuti yang 1.0 dan plus 2.0 maka resiko pelanggaran ini akan berkurang lebih banyak yaitu sebanyak 60% dan juga untuk resiko kecelakaan juga akan berkurang lebih baik teman-teman yaitu sebanyak 51% teman-teman. Nah bagi Anda nih ya yang menerima pelatihan 1.0 yaitu akan mendapati subsidi ini sebanyak 1.300 untuk satu orangnya dengan subsidi nasional ini sebanyak untuk 45.000 orang. Nah, kemudian untuk pelatihan 2.0 yaitu adalah pelatihan keamanan mengemudi pasca ujian, ini juga akan diberikan subsidi ini sebanyak 1.200 dolar Taiwan untuk satu orangnya. Dan juga masih ada training 3.0 yaitu pelatihan di jalan raya sebelum mendapatkan SIM, maka ini juga ya mendapatkan subsidi sebanyak 2.500 dolar Taiwan per satu orangnya. Dan untuk pelatihan 2.0 dan training 3.0 ini tersedia ya sebanyak untuk 6.000 orang saja teman-teman. Dan juga ya untuk kedua ini Anda bisa memilih ya salah satu subsidinya di antara pelatihan mengemudi 2.0 dengan 3.0 teman-teman. Dengan periode subsidi ini dimulai di tanggal 16 Desember 2024 hingga 30 November 2025 ya, sebenarnya sudah ada dan Anda juga bisa untuk mengikuti program-program ini dan Anda juga bisa mendatangi untuk yang namanya adalah situs dari Menteri Transportasi dan juga Komunikasi di Taiwan teman-teman ya. Dan juga teman-teman Anda juga bisa melihat informasi ini di situs RTI, maka kami juga akan meletakkan ya informasi-informasi penting mengenai pelatihan untuk ujian SIM teman-teman. Jadi bagi Anda yang mungkin ya di Taiwan ini memiliki sepeda motor ya ataupun mobil bahkan ya, Anda juga harus memiliki surat izin mengemudi ya sebelum Anda mengendarai yang namanya adalah kendaraan Anda di
jalan raya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan untuk informasi berikutnya juga masih berhubungan dengan yang namanya itu adalah SIM teman-teman ya. Wah, kalau sudah ngomongin SIM ya, itu biasanya juga sudah bukan hal yang tabu lagi dan juga bukan hal yang spesial di Taiwan ya. Bahkan teman-teman kita juga itu sudah mempunyai SIM dan bahkan juga sudah beli motor. Dan ketika Anda membeli kendaraan bermotor di Taiwan, Anda juga harus melihat peraturan yang ada dan juga harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di Taiwan teman-teman. Tapi tahukah Anda ketika Anda mengendarai kendaraan Anda teman-teman ya, ada satu hal yang ternyata ini masih sering dilakukan oleh banyak pengemudi dan tidak hanya warga asing, bahkan warga Taiwan sendiri ya juga sering melakukannya ketika terkhusus ya ketika lagi menunggu lampu merah. Nah, ketika Anda mungkin lagi berkendara di jalan raya, yang namanya lampu merah itu teman-teman, jangan Anda terobos ya, melainkan harus berhenti untuk menunggu hingga lampu hijau. Nah, ketika lampu merah ini menyala, ketika kita berhenti ya, kebanyakan juga warga itu bingung mau ngapain gitu ya. Bahkan itu kalau di beberapa tempat ya, lampu merahnya tuh bisa sampai 99 detik teman-teman ya, alias bisa sampai 1,5 menit lamanya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, nah apakah boleh ya kita ini mengeluarkan ponsel kita dari yang namanya kantong kita teman-teman ya. Ternyata hal ini disebut sebagai pelanggaran dan bisa langsung dikenakan denda ini sebanyak $3.000 Taiwan teman-teman. Disebutkan ya, seorang netizen Taiwan baru-baru ini berbagi pengalamannya dan ia mengatakan kalau ia pernah ini mengeluarkan ponsel saat menunggu lampu merah selama 99 detik ya. Untungnya ketika ia mengeluarkan ponsel tadi, orang di sebelah dia itu kasih dia kode gitu ya, mengatakan kalau ada polisi nih yang tengah berpatroli ya. Jadi ketika ia, untung saja ada orang ini di samping, dia pun langsung menyimpan ponselnya ke dalam kantong celananya teman-teman ya. Disebutkan ya, ini menurut Undang-Undang Penalti Manajemen Lalu Lintas Jalan ya, seorang pengemudi mobil yang menggunakan ponsel saat berkendara di jalan ini bisa didenda $3.000 Taiwan, dan sedangkan untuk pengendara sepeda motor didenda $1.000 Taiwan teman-teman. Dan juga menurut dari pasal 31 Undang-Undang Penalti Manajemen Lalu Lintas, pengemudi mobil yang menggunakan ponsel, komputer bahkan atau perangkat fungsional sejenis lainnya dengan tangan saat berkendara di jalan untuk melakukan panggilan, berbicara atau mungkin kirim line, WhatsApp begitu teman-teman ya, yang disinyalir ini bisa mengganggu keselamatan saat berkendara teman-teman. Dan hal ini juga berlaku bagi mereka yang mengendarai sepeda motor teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang mungkin ya ingin mencoba-coba atau apa, jangan teman-teman ya. Soalnya ketika Anda ini berkendara di sepeda motor, Anda ini menggunakan ponsel, maka hal ini bisa langsung didenda. Dan mungkin pertanyaannya adalah, nah saya kan mungkin di lampu merah Kak Yunus ya, dan itu juga dalam keadaan kendaraan itu tidak berjalan alias lagi berhenti untuk menunggu lampu merah, apakah boleh? Ternyata jawabannya teman-teman ya, tetap tidak boleh ya. Disebutkan kalau berhenti di lampu merah ini hanyalah berhenti sementara teman-teman ya, dan ketika lampu berubah hijau maka Anda juga harus langsung maju ya, sehingga hal ini juga masih termasuk dalam status berkendara teman-teman. Ingat teman-teman ya, ketika Anda ini lagi berhenti lampu merah, jangan deh yang namanya coba-coba untuk mengeluarkan ponsel Anda dari saku celana Anda, kemudian Anda untuk swipe teman-teman ya. Scrolling juga nggak boleh teman-teman ya. Bahkan untuk melihat jam atau melihat ada telepon masuk atau enggak juga tidak boleh teman-teman ya. Dan hal ini juga bisa terkategorikan sebagai pelanggaran dan didenda sebanyak $1.000 Taiwan dan juga $3.000 Taiwan saat Anda mengendarai mobil. Ada yang bilang mungkin kalau mobil kan mungkin nggak kelihatan Kak Yunus ya, ada kaca filmnya. Siapa bilang teman-teman ya, di Taiwan sendiri itu untuk penggunaan kaca film juga ada peraturannya, tidak boleh terlalu gelap dan juga harus bisa terpotret ya, yang namanya oleh kamera di jalan teman-teman ya. Jadi ketika Anda ini mengendarai apapun itu ya, baik itu yang namanya adalah sepeda motor ya, kemudian juga mobil teman-teman ya, itu harus konsentrasi full dan jangan deh yang namanya untuk melakukan hal-hal seperti tadi. Dan kalau sepeda biasa, sepeda kayu teman-teman
teman-teman ya. Yunus sarankan juga kalau bisa jangan teman-teman ya. Soalnya ketika Anda berkendara gitu ya, Anda mungkin tangan satunya itu memegang stang pengemudi, kemudian satunya lagi itu memegang ponsel. Itu juga sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan kecelakaan teman-teman ya. Haruslah hati-hati mentaati peraturan yang ada. Baiklah, dan untuk berikutnya yaitu mengenai kendaraan roda 2 listrik mikro teman-teman. Ini juga menjadi salah satu moda transportasi yang sangat mudah kita temui dan teman-teman kita juga sudah banyak yang memilikinya ya. Kita tahu di Taiwan sendiri ini ketika Anda memiliki kendaraan roda 2 maupun itu baik motor maupun listrik mikro maupun sepeda, maka itu juga akan memudahkan Anda untuk berpindah tempat ya. Apalagi bagi Anda yang mungkin tinggal di kawasan yang mungkin agak sedikit tidak terjangkau oleh bus, ya, MRT maupun kereta, maka mempunyai kendaraan itu juga sah-sah saja dan kita semua juga boleh teman-teman yang memiliki yang namanya adalah kendaraan. Tapi saat ini yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro itu apakah ada peraturan ya ketika kita mengendarainya? Dan pertama-tama kita harus memahami dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kendaraan roda 2 listrik mikro teman-teman ya, yaitu kendaraan yang terlihat seperti motor dan juga tidak memiliki pedal teman-teman, yang merupakan bertenaga penggerak utamanya listrik yang tentunya juga telah lolos uji sesuai tipe dan juga dengan batas kecepatannya ini maksimum 25 km per jamnya dengan berat kendaraan di bawah 40 kg tidak termasuk baterai, dan ketika termasuk baterai maka beratnya ini di bawah 60 kg. Dan bedanya apa dengan sepeda listrik teman-teman ya? Yang namanya sepeda itu pasti ada yang namanya pedal atau kayuhnya teman-teman ya. Dan juga disebutkan yaitu kendaraan roda 2 bertenaga penggerak utamanya tenaga manusia dan listrik sebagai tenaga pembantu yang juga telah lolos uji sesuai dengan tipe yang berlaku teman-teman. Dengan batas kecepatan ini maksimum juga sama yaitu 25 km per jam dengan berat kendaraan ini juga harus di bawah 40 kg teman-teman ya. Nah, ketika Anda beli ya baik itu mungkin sepeda listrik maupun kendaraan roda 2 listrik mikro, maka Anda juga harus membeli barang yang tentunya memenuhi persyaratan yang berlaku teman-teman. Seperti apa? Yang pertama, perhatikan apakah ada lampu depannya, kemudian apakah ada lampu seinnya dan juga ada kaca spionnya dan juga lampu belakang dan juga lampu rem teman-teman ya. Jangan sekali-sekali Anda mencoba untuk memodifikasi apa menghilangkan spionnya atau mungkin spionnya Anda ganti dengan spion yang lebih mini seperti itu ya. Di Taiwan tidak boleh teman-teman ya. Ketika Anda melakukan hal tersebut maka Anda juga akan berkemungkinan bersinggungan dengan hukum teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai label lolos uji juga harus Anda tempelkan di pelat kendaraan dan juga pelat kendaraan ini digantungkan di bagian belakang kendaraan teman-teman ya. Semuanya ini harus Anda lakukan dengan baik dan juga dengan cermat teman-teman. Dikatakan ya, kendaraan roda 2 listrik mikro sebelum Anda mengendarainya ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah harus diasuransikan teman-teman ya. Disebutkan semua orang ini seharusnya mengasuransikan barang miliknya dengan asuransi kendaraan wajib teman-teman. Jadi seperti ya teman-teman, ketika Anda belum mengasuransikan barang tersebut ya, maka Anda juga tidak bisa mengurusi yang namanya registrasi, mengganti atau mendapatkan pelat kendaraannya. Di Taiwan sendiri begitu Anda tidak memiliki pelat, jangan coba-coba untuk mengendarai ya sepeda listrik Anda maupun kendaraan roda 2 listrik mikro teman-teman. Apalagi kendaraan seperti motor dan mobil teman-teman ya, itu juga lebih parah lagi. Yang berikutnya adalah ya ketika Anda sudah mendapatkan registrasi tadi ya teman-teman, Anda juga harus menggantungkan pelat kendaraan Anda. Jadi dikatakan bagian telah lolos uji ini maka Anda juga harus ke instansi pengawas untuk melakukan registrasi, mendapatkan dan juga menggantungkan pelat kendaraan Anda. Nah, pelanggar ini ketika ketahuan akan didenda ini berkisar 1.200 hingga 3.600 teman-teman. Nah, ketika Anda melakukan pelanggaran yang berulang-ulang kali teman-teman ya, ada kemungkinan yang namanya SIM Anda ini akan dicabut dan juga mungkin hak Anda untuk memiliki kendaraan juga akan dibatalkan teman-teman. Jadi jangan berpikir, wah kan ini cuma bayar 1.200, tenang aja gitu ya. Jangan teman-teman ya. Di Taiwan sendiri ketika Anda ini sekali melanggar, 2 kali melanggar, semuanya itu akan direkam dan juga diaudit dengan sangat baik teman-teman. Nah, ketika Anda terlihat ya berkali-kali ini melanggar gitu ya, maka Anda juga akan dikenakan hukuman yang lebih berat lagi teman-teman ya.
Disebutkan yang berikutnya adalah ya, Anda juga harus genap berusia 14 tahun. Nah, kalau ini minus rasa di Taiwan sendiri untuk warga-warga asing yang datang ke Taiwan itu mungkin mayoritasnya sudah berada usia di atas 14 tahun teman-teman. Jadi begitu Anda yang berada di bawah 14 tahun juga tidak boleh mengemudi kendaraan roda 2 listrik mikro teman-teman. Dan juga ketika Anda melanggar maka didenda 600 hingga 1.200 dan juga dilarang untuk mengendarai dan kendaraan Anda juga mungkin akan disita. Dan ternyata untuk mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro ini teman-teman masih ada peraturan-peraturan hukum yang juga ada nilai dan juga dendanya teman-teman. Yang pertama adalah untuk batas kecepatan kendaraan ini tidak boleh melebihi 25 km per jamnya teman-teman ya. Dan juga untuk pelanggar juga akan didenda ini berkisar 900 hingga 1.800 dan jangan anggap remeh teman-teman ya. Yang berikutnya adalah dilarang untuk membonceng. Nah ketika Anda ketahuan maka juga akan didenda ini berkisar 300 hingga 600 dolar Taiwan. Berikutnya lagi, tidak berhenti dan juga mendahulukan penyandang disabilitas netra, teman-teman ya. Maka juga akan didenda ini berkisar 600 hingga 1.200. Dan berikutnya, tidak mendahulukan pejalan kaki juga akan didenda ini berkisar 300 hingga 1.200. Dan untuk peraturan ini sepertinya juga akan ada sedikit revisi teman-teman ya, dengan denda yang semakin tinggi ya. Mengingat juga di Taiwan sendiri yang namanya untuk pengendara mobil dan juga pejalan kaki ya, ini juga beberapa kali terjadi insiden yang sangat mengenaskan ya. Bahkan juga pejalan kaki ketika menyeberang jalan kemudian juga ditabrak dengan kendaraan yang lari dengan cepat sekali dan akhirnya juga menimbulkan korban jiwa teman-teman ya. Dan ketika hal tersebut terjadi teman-teman, maka pengemudi ini juga akan harus bersinggungan dengan hukum dengan denda atau bahkan dengan hukuman kurungan penjara teman-teman. Dan lagi berikutnya adalah teman-teman untuk pelat kendaraan yang sudah rusak ya, kotor atau mungkin sobek teman-teman sehingga tidak dapat dikenali, maka ini juga tidak boleh Anda bawa ke atas jalan teman-teman ya. Disebutkan untuk pemilik kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan ini akan didenda ini berkisar 900 hingga 1.800 dan diminta untuk memperbaiki atau mendapatkan pelat kendaraan yang baru teman-teman. Dan berikutnya lagi, tidak menggunakan helm juga tidak boleh teman-teman ya. Disebutkan bagi Anda yang mungkin berkendara kendaraan roda 2 listrik mikro, ketika Anda keluar kemudian juga mengendarainya tanpa menggunakan helm juga akan didenda ini yang berkisar 300 dolar Taiwan. Dan masih ada mengenai pengemudi mabuk ya, narkoba dan juga untuk menolak tes alkohol teman-teman. Disebutkan pengemudi mabuk atau narkoba didenda ini berkisar 1.200 hingga 2.400 ya. Ini di luar dari pelanggaran narkoba dia teman-teman ya. Dan berikutnya lagi menolak tes didenda ini juga akan didenda langsung 4.800 dan langsung melarang mengemudi serta menyita kendaraan bersangkutan. Nah bagi Anda yang mungkin berkendara di Taiwan, Anda tahu ya polisi itu juga sering sekali razia yang namanya adalah minum alkohol teman-teman ya. Jangan coba-coba ketika Anda ini mungkin minum alkohol, ketika ada polisi yang lagi razia Anda juga harus ikut ya dalam razia tersebut dan jangan mencoba untuk menolak. Ketika Anda menolak, dendanya juga langsung 4.800. Nah, ketika Anda habis minum alkohol juga jangan mengendarai kendaraan tadi teman-teman ya. Soalnya di Taiwan sendiri untuk pengendara mabuk ya, ini juga menjadi salah satu hal yang paling tidak disukai oleh warga Taiwan dan sudah banyak nyawa yang melayang sia-sia ya karena adanya pengemudi mabuk ya, alias pengemudi yang habis minum alkohol dan merasa ia masih bisa konsentrasi, masih bisa bawa mobil teman-temannya dan kemudian ia bawa dan ternyata ini berujung nahas teman-temannya. Jadi jangan coba-coba. Di Taiwan sendiri Anda dipersilahkan ya, diperbolehkan untuk minum alkohol ya. Mungkin Anda ingin melepas stres begitu ya. Anda ingin berkumpul dengan teman-teman gitu ya. Untuk minum alkohol itu boleh-boleh saja di Taiwan. Tetapi setelah Anda minum alkohol tadi ya teman-teman, jangan mengendarai baik itu sepeda motor ya, mobil, kendaraan roda 2 listrik mikro, bahkan untuk sepeda saja juga tidak boleh loh teman-teman ya. Jadi ketika Anda ini lagi setelah minum minuman, ada baiknya ya Anda pulang itu mungkin menggunakan yang namanya taksi lah atau mungkin bus lah, MRT, kereta api, silahkan saja. Berikutnya lagi teman-teman ya, jangan memodifikasi sendiri perangkat kontrol elektronik atau spesifikasi asal ya. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan dan juga pemilik akan didenda ini berkisar 1.800 hingga 5.400 dan juga
juga diminta untuk mengubah ke spesifikasi asal, teman-teman. Oke teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, dan kita bekerja di Taiwan jangan sampai deh namanya melanggar ketentuan dan juga hukum di Taiwan. Saya Yunus Henry, kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.